Masjid Laweyan adalah masjid yang paling bersejarah. Ingin tahu kenapa? Karena masjid ini dibangun jauh sebelum Masjid Agung Surakarta, yaitu sekitar tahun 1546 Masehi. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Hadiwijaya, salah satu sultan di Kesultanan Pajang yang merupakan cikal bakal dari Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Seorang tokoh yang sangat berperan dalam pembangunan masjid ini adalah Ki Ageng Henis. Sebelum masjid ini berdiri, tempat ini digunakan untuk pemujaan agama Hindu Jawa di bawah pengaruh Ki Ageng Beluk. Dan kemudian terjadi pertemuan antara keduanya dan akhirnya tempat ini diserahkan oleh Ki Ageng Henis dan dialihfungsikan menjadi masjid. Bentuk bangunan Masjid Laweyan yang bercirikan arsitektur Jawa ditemukan pada bentuk atap masjid. Atap Masjid Laweyan terdiri dari dua bagian yang bersusun, sedangkan dinding bagian masjid dari susunan batu bata dan semen. Tata ruang Masjid Laweyan sendiri mengikuti tata ruang masjid Jawa pada umumnya. Ruang masjid dibagi menjadi 3 bagian, yakni ruang induk atau utama, serambi kanan untuk kaum perempuan, dan serambi kiri bagian perluasan masjid untuk tempat sholat berjamaah. Terdapat 3 buah lorong di bagian depan masjid sebagai jalur masuk ke dalam Masjid Laweyan. 3 lorong itu merupakan simbol atau perlambang 3 jalan dalam upaya menuju tata kehidupan yang bijak, yakni Islam, iman, dan ihsan. Kekhasan lain yang terkait dengan Masjid Laweyan adalah sebuah mata air sumur yang berada di komplek masjid. Konon, mata air ini muncul dari injakan kaki Sunan Kalijaga. Air sumur ini tidak pernah kering meskipun sedang dalam musim kemarau panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat jelajah masjid? Ketemu lagi dengan jelajah masjid, yakni satu program yang akan menjelajahi masjid-masjid bersejarah. Semoga pada bulan Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan penuh dengan amal soleh. Nah, sahabat jelajah masjid, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang paling bersejarah di kota Surakarta. Ingin tahu kenapa masjid ini menjadi masjid paling bersejarah? Karena masjid ini didirikan pada tahun sekitar 1546 Masehi, sebelum Masjid Agung Surakarta berdiri. Pastinya sahabat jelajah masjid sangat penasaran, apa sih sejarah dari masjid yang berada di kota Surakarta ini, tepatnya di daerah Laweyan. Untuk itu, mari segera kita jelajahi apa saja yang ada di Masjid Laweyan Kota Surakarta ini. Nah, sebelum itu, tepat di belakang saya ada makam yang disebut makam Ki Ageng Henis, yang merupakan salah satu tokoh yang menjadi sentral pendiri daripada Masjid Laweyan ini. Yuk kita segera masuk ke dalam Masjid Laweyan Kota Surakarta. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu Mas? Ya, kami dari TV 10 Okay. dalam program Jelajah Masjid. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita mau mengulik sedikit sejarah dari Masjid Laweyan Surakarta ini. Sebelumnya dengan Ustadz siapa? Saya Mas Fahri. Oh, Mas Fahri. Jenengan asmane sinten? Saya Samsudin. Samsudin, nggih, Ya, Mas Samsudin. baik Mas Fahri. Bisa
gambarkan sedikit Mas Fahri tentang bangunan-bangunan yang ada di Masjid Laweyan ini. Ya, mungkin bisa saya bantu ya untuk keliling Masjid Laweyan ini. Kalau yang di sekitar sini bangunannya yang masih orisinil seperti pembuatan awal itu yang mana saja ya? Kalau orisinil ini serambi masjidnya. Ini untuk tiang-tiangannya masih dari dulu lah, ini tayangnya dari belum ada pemugaran belum. Ini cuman untuk pemugaran mungkin lantainya aja sih, lantainya aja. Untuk atapnya masih asli, untuk tiang juga masih asli gitu. Ya, jadi ini serambinya masjidnya yang masih asli. Selain serambi masjid ini ada ruangan apa lagi yang ada di Masjid Laweyan? Kita bisa masuk dalam aja ya Mas ya? Langsung ya. Ya ini dari kita lihat tiangnya dulu Mas ini. Oh ya. Tokonya ini ada 12 tiang. 12 ya, tiang. Kalau yang di dalamnya ada 4. Kemudian yang di sini di luar serambi ini ada 8 yang ini ruang utama. Ruang utama. Memang dari dulu namanya Masjid Laweyan ya? Masjid Ki Ageng Henis. Masjid Ki Ageng Henis. Untuk Laweyan kan kita kan daerahnya sebenarnya ini kan masuk Kelurahan Fajang. Cuman untuk kita dekatnya dengan Kampung Laweyan, kan buat di Laweyan itu disebutnya Masjid Laweyan gitu sih. Ini adalah ruang utama untuk sholat Masjid Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis ya, disebut Masjid Laweyan. Selain ruang utama, serambi, bangunan yang lainnya di sini? Ini yang peninggalan Paku Buwono ini. Oh, ini mimbarnya. Mimbarnya. Cuman itu kita rubah untuk catnya sih. Ini kan biar lebih kelihatan gitu. Tapi kalau mimbarnya memang peninggalan dulu. Ini tandanya ada PB 10. Oh, PB 10. Ya. Selain dari serambi, ruang utama, kemudian ada mimbar yang juga merupakan masih orisinil. Bagian yang lain? Untuk orisinil ya kita mungkin kalau yang sebagian sebenarnya kantor, cuman baru sih, katakanlah baru untuk yang sana. Atau mau lihat dulu nggak apa? Kalau mihrabnya ini masih seperti yang dulu? Masih seperti dulu ini. Cuman ya kita kan untuk ini kan baru aja sih untuk renovasinya ini. Karena kalau dindingnya kan dulu bata. Untuk kelembapan itu sangat lembab lah. Hanya kita ganti batu alam gitu. Kalau di pergantian antara dulu bata dengan saat ini batu alam itu baru saja atau? Baru aja. Oh, baru ini saja. Baru bulan kemarin. Ya tahun kemarin akhir bulan kemarin. Nah, sahabat, tadi sudah di serambi, terus ini adalah ruang utama dari Masjid Ki Ageng Henis atau Masjid Laweyan. Terus kemudian tadi sudah ditunjukkan ada peninggalan berupa mimbar yang juga masih orisinil, dan suasana di masjid ini sangat kental dengan suasana masjid zaman dahulu. Jadi masih sangat terasa sekali. Ustadz, selain ini ruang utama, kemudian di ruang utama ada mimbar, ada lagi tidak Ustadz yang masih sangat kental dengan peninggalan-peninggalan di zaman awal pendirian masjid ini? Oh ya, mungkin ada yang lupa. Di luar itu ada penanda sholat. Penanda sholat yang mungkin kalau saat ini dilihat nggak begitu kelihatan, cuma ada tandanya. Tandanya di luar. Penanda sholat bisa dijelaskan sama teman-teman, sama sahabat yang ada di rumah. Ini penanda sholat ini maksudnya apa? Itu kayak lubang di atap itu. Nanti kalau waktu siang itu, nanti kalau kena sinar matahari akan cahaya masuk ke dalam lubang, akan di bawahnya itu sebenarnya ada kayak apa ya? Kayak jam cahaya gitu apa ya. Zaman dahulu itu nanti kalau matahari pukul 12 akan tepat pada waktu titiknya itu. Di luar tapi tempatnya. Jadi benar-benar mengacu kepada ini ya, zaman-zaman Rasul SAW untuk menentukan waktu sholat, ada waktu istiwa, ada nanti kalau waktu duhur bayangan kita tergelincir dan lain sebagainya. Seperti itu gambarannya ya. Tapi itu nanti kan masih kita selidiki lagi. Soalnya kan udah ketutup keramik, jadi nggak begitu kelihatan. Itu baru beberapa sumber aja, belum kita cari secara mendetail lah. Cuman untuk tandanya itu ada. Masih ada. Bisa diantar Ustadz? Ya, monggo. Ya. Mari sahabat kita lihat tanda untuk masuk waktu sholat. Di mana ini Ustadz? Ini yang itu ada lubang kecil itu. Jadi kalau di orang nggak tahu masih nggak kelihatan lubang apa, betul, kayak bekas apa gitu kan nggak tahu. Jadi kalau itu nanti kan
mungkin yang tahu ya mbah-mbah kita lah, yang dulu mungkin jamaah di sini yang sekarang mungkin dah pada banyak yang meninggal. Itu untuk penanda sholat, nanti untuk annya di sini ada kayak jam waktunya itu. Jam waktunya di sini. Di bawah ini. Cuman kan dah ketutup keramik ini sih, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi memang lubang itu dari dulu sampai sekarang seperti ini. Ya, itu seperti itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Kalau atap ini nggak ada perubahan. Betul-betul masuk orisinil ya. Bisa dilihat sahabat ya, jadi begitu masih dipertahankannya, terutama untuk penanda masuknya waktu sholat ini, bisa kita bayangkan dari awal pendirian sampai saat ini kita berada di 2024 masih dipertahankan keasliannya. Mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut mungkin terkait sejarah, mungkin terkait perubahan-perubahan apa saja yang ada di Masjid Ki Ageng Genis ini mungkin. Bisa. Atau nanti bisa langsung temui anggota takmir juga, Mas Nugroho namanya. Dia kan selaku Humas Masjid Laweyan ini yang lebih paham lah akan sejarah di Masjid Laweyan ini. Oke, baik. Bisa mungkin diantar kita untuk bertemu dengan monggo, bisa Pak saya Nugroho. antar. Iya. Nah, sahabat TV10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fahri ya, bahwa kita akan bertemu dengan salah satu juga takmir dari Masjid Laweyan ini atau Masjid Ki Ageng Genis, yaitu Ustadz Nugroho. Betul Ustadz? Iya. Nah, di sini nanti kita akan banyak ngobrol-ngobrol, mohon dibantu nanti Ustadz untuk menjelaskan sejarah dari masjid ini, terus kemudian pendirian, sejarah pendiri, atau mungkin nanti ada hal-hal yang bisa di-share kepada sahabat-sahabat TV10 dari sejarah dulu mungkin Ustadz, sejarah berdirinya Masjid Laweyan ini. Ya, jadi berdasarkan sejarah dulu adalah masjid ini sebelumnya adalah tempat peribadatan umat Hindu, yang mana dulu adalah pemiliknya adalah Ki Ageng Genis. Terus bersahabat dengan Ki Ageng Beluk. Terus bersahabat dengan Ki Ageng Genis, waktu itu adalah pemuka agama Islam. Jadi karena persahabatannya itu, beliau memberikan hadiah waktu itu sebagai puronya, sebagai tempat peribadatan umat Islam. Waktu itu dakwahnya beliau adalah bahwasanya Islam itu adalah memeluk, jadi tidak memukul. Sebab itu beliau memberikan puronya sebagai hadiah umat Muslim. Dan waktu itu tidak ada perdebatan dari masyarakat sekitar, jadi tidak ada perdebatan sama sekali. Waktu itu mereka dari pura menjadi masjid ya, itu tidak ada perdebatan sama sekali. Jadi memang dakwahnya beliau adalah ya Islam itu adalah memeluk, tidak ada seperti itu. Terus peninggalan-peninggalan yang saat ini ada yang termasuk makamnya beliau ada di belakang nanti, makam ada di belakang. Terus bangunan-bangunan kita masih pertahankan juga, walaupun bangunan ini adalah bangunan dari PP ke-10 peninggalan Terus di depan juga ada soko-soko, ini adalah waktu itu peninggalan dari PP ke-10 yang mana waktu itu Masjid Agung sedang renovasi, sokonya dipindahkan ke Masjid Laweyan. Jadi ada 12 soko, di 8 ada di luar, 4 ada di belakang, di depan, bagian depan.
Jadi memang masjid ini juga memiliki keterkaitan ya dengan Masjid Agung. Ya, sebenarnya ada. Tapi cuma bagian Soko sama bagian Serambi ya. Nggih, nggih. Baik. Kalau dari info juga yang kita dapat ya, bahwa masjid ini berdiri kurang lebih 1546 Masehi. Betul? Iya, betul sekali. Yang menandakan begitu sepuhnya masjid ini. Terus tadi Ustaz Nugroho menyebutkan Ki Ageng Henis. Merupakan bisa dibilang tokoh sentral ya, tokoh sentral pembangunan masjid ini. Mungkin bisa diceritakan juga ini siapa Ki Ageng Henis ini? Apakah beliau tokoh ulama atau beliau memang asli dari Laweyan ini, atau beliau datang dari tempat lain kemudian berdakwah di tempat ini, Ustaz? Kalau berdasarkan itu beliau adalah pada masanya Sultan Hadawijaya ya waktu itu ya. Jadi beliau yang menurunkan beberapa raja-raja di Jawa. Jadi kalau sejarahnya Ki Ageng Henis, beliau sebenarnya keturunan dari Joko Tingkir juga ya, dari masanya Sultan Hadiwijaya. Tapi kalau untuk selebihnya, untuk jalurnya itu saya kurang begitu memahami masalah ininya. Biasanya ada satu lagi Mas Trian, beliau juga salah satu takmir, tapi beliau biasanya menjelaskan masalah itu tapi lewat Ki Ageng Selo. Silsilahnya silsilahnya beliau karena silsilah beliau ternyata juga banyak. Ya, kalau yang terakhir memang kalau Ki Ageng Henis itu beliau memiliki saya di tahun 2022 itu melakukan penelitian dengan beberapa teman dari salah satu universitas di sini di Surakarta. Itu bahasanya Ki Ageng Henis itu ternyata ada 3. Salah satu yang terakhir peninggalannya itu beliau ada Ki Ageng Henis ketiga, itu berasal dari Jogja. Tetapi untuk silsilahnya atau pemakamannya itu belum ketemu sekarang. Tapi kalau yang Ki Ageng Henis untuk yang 1546 Laweyan ini ada di belakang. Di komplek masjid ini ya. Komplek masjid ini. Artinya pendirinya ada di sini. Masjid ini. Baik. Kalau selain daripada tadi ya, saya sudah keliling-keliling juga sedikit sama Ustadz Faris, Ustadz Fahri. Kalau di zaman dulu itu kan biasanya masih ada tempat wudhu yang orisinil begitu ya, tidak seperti yang kita dapati sekarang mungkin menggunakan keran dan sebagainya. Kalau di sini tadi saya belum sempat juga tadi untuk melihat. Kalau tempat wudhu sendiri di sini apakah juga masih orisinil seperti dulu atau ada perubahan bagaimana? Kebetulan waktu itu sudah ada perubahan tahun 1999 waktu itu dengan Ustadz Zulfikar yang merenovasi. Beliau sekarang dibikin keran. Kalau zaman dulu jadi di bawah itu masih ada air untuk cuci kaki itu, terus ada bak, jadi melingkar seperti itu ya. Kalau itu untuk ininya tempat wudhunya. Terus dulu juga di samping itu ada juga peninggalan tapak kaki, jadi memang mata air waktu itu. Mata air? Ya, mata air. Dan sekarang sebagai sumur masih kita gunakan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah tertutup dengan lantai. Jadi ketika renovasi tahun 1970 itu sudah tertutup, terus kita buka lagi, terus kita tutup lagi. Jadi 2 kali penambalan. Baik. Kalau menurut sejarah yang mungkin Ustadz Nugroho bisa sampaikan juga yang diketahui, awal mula kegiatan yang dilakukan oleh Ki Ageng Henis dalam rangka, kan tadi ini awalnya Hindu ya, awalnya Hindu, terus kemudian dengan perjuangannya beliau yang tadi dakwahnya merangkul, kemudian diberikan pura ini, kemudian dirubah menjadi masjid. Kalau bisa dijelaskan juga awal-awal metode dakwah atau kegiatan dakwahnya Ki Ageng Henis dulu apa saja ya? Mungkin apa ada kajian atau mungkin berbaur dengan masyarakat begitu? Kalau yang dulu dakwah beliau adalah dari perkampungan Hindu, adalah menjadikan Laweyan sebagai kampung para santri. Ya, jadi dulu
sempat ada pondoknya beliau, tetapi memang tidak terdeteksi di mana. Tetapi santri-santrinya jadi Laweyan ini menjadikan beberapa ulama yang keluar dari Laweyan, termasuk para pejuang tangguh yang dari sini, termasuk Kiai Haji Samanhudi. Jadi memang Laweyan ini cikal bakalnya zaman dulu Sarekat Dagang Islam. Ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang pusatnya waktu zaman dulu siar Islam itu ya di Laweyan. Ya. Jadi memang santri-santri yang waktu itu yang metodenya beliau. Jadi memberikan pengajaran kepada santrinya untuk mendakwahkan. Makanya kalau di Laweyan ini terkenalnya kan Sarekat Dagang Islam, di mana di depan itu kita juga ada kali, zaman dulu adalah untuk perdagangan, jalur perdagangan. Ya. Jadi di depannya pas, itu nggak nyampe 10 meter di depan itu jalur perdagangan. Kalau ada dulu salah satu ulama juga yang mengatakan dulu adalah jalur kapal. Ya Ustadz Nugroho, terima kasih banyak sebelumnya ya sudah share kepada kami dan kepada sahabat-sahabat TV10 di Jelajah Masjid tentang Masjid Agung Ki Ageng Henis atau Masjid Laweyan ya. Mungkin dari Ustadz Nugroho bisa disampaikan harapannya apa ke depannya untuk perkembangan masjid ini. Harapan kami adalah sebenarnya buat semuanya termasuk pemirsa TV10 adalah Masjid Laweyan ini sebenarnya tidak banyak diketahui oleh orang. Ya, jadi ada yang terkenal adalah Masjid Agung. Jadi harapan kami adalah dengan adanya pensiaran ini banyak masyarakat yang akan datang ke sini. Terus mengenal lebih apa sih kelebihan dari masjid ini, Masjid Laweyan ini. Dan harapannya kita terbuka untuk umum, kita 24 jam terbuka untuk masyarakat semuanya. Mau ke depan juga kami ingin sebagai studi banding juga sih sebenarnya. Ya, karena saat ini yang sering kesini adalah anak-anak SD dan SMP. Ya, ke depan mungkin barangkali dengan tersiarnya televisi ini menjadi dakwah juga buat mereka. Oh, ternyata Masjid Laweyan itu adalah masjid tertua di Surakarta. Betul. Ustadz Sorry. Farid mungkin apa yang bisa disampaikan? Ya harapannya sih untuk masjid lain bukan hanya tempat berkunjung aja sih harapannya ke depannya juga. Jadi untuk siar juga mungkin mengajak masyarakat sekitar juga lah. Jadi kita berkunjung masjid ini sekalian untuk memakmurkan masjid. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kita dimakmurkan juga. Itu sih harapannya. Ya. Baik, pemirsa TV10, sahabat Jelajah Masjid, demikian tadi jalan-jalan kita di Jelajah Masjid, khususnya di Masjid Ki Ageng Henis yang ada di Laweyan Surakarta ini. Tentunya kita masih akan jalan-jalan lagi, kita akan masih menjelajahi masjid-masjid yang lain yang juga memiliki nilai histori ataupun sejarah. Untuk itu, terus ikuti Jelajah Masjid hanya di TV10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.